Nah, wah asik juga nih F&B gitu ya. Kenapa asik? Secapek-capeknya gue nge-serve, gue ngelihat orang yang gue serve itu happy. Itu menurut gue priceless. Menurut gue apapun itu nggak ada yang lebih penting daripada trust. Betul. Jadi hari ini kita lagi di Toma, ya kan? Kita mau ngobrol-ngobrol sama Bro Ono yang keren banget. Asik. Gimana ceritanya dia tuh bisa mulai ya dari awalnya yang seorang profesional juga, Betul. yang 8 tahun kerja, tapi akhirnya memilih untuk jadi entrepreneur. Journey-nya kebalik ya? Jadinya kebalik ya. Kenapa dia mau jadi entrepreneur ya? Iya, betul. Padahal ya kan profesional. Betul. Dia langsung aja kita panggil ya. Halo Bro Ono. Halo, apa kabar? Thank you udah mau diajak ngobrol nih. Yes. Untuk sharing-sharing. Welcome juga ke Toma ya. Iya, Welcome. Tempatnya asik banget, Thank chill you. banget. Ada barnya. Ada barnya juga di belakang gitu. Lu kan seorang profesional. 8 tahun nggak salah ya? Iya. Nah, tapi memilih untuk jadi entrepreneur. Menurut gue itu juga Journey yang unik ya? jadi unik. Oke. Udah nyaman-nyaman di profesional kok nyari masalah gitu ya. Cari masalah bener sih. Cari masalah. Itu katanya ya, cari Iya, masalah. bener. Cerita dong, gimana sih track karir lu ya? Iya. Dari mulai awal, Lulus. dari lulus ya? Betul. Dari lulus sampai akhirnya kenapa memilih jalan yang sesat ini? Jalurnya susah. Ini bahaya banget ini. Oke, jadi mungkin sedikit perkenalan dulu ya bagi teman-teman yang mungkin belum kenal. Halo semuanya, nama saya Hartono. Biasa dipanggil Ono. Saya adalah Chief Marketing Officer sekaligus co-founder dari Toma Group, F&B Lifestyle Group, salah satu di Jakarta, Indonesia. Nah, sedikit cerita tadi mungkin dari Phil udah share mengenai perjalanan gue. Tapi dulu gue itu dari awal banget memang udah suka makan minum. Dari Oke. awal banget lah. Pas gue SMP, SMA memang udah suka. Nah, abis itu gue kuliah di Sydney, Australia. Nah, di saat itu yang namanya kita kuliah di sana, itu kan mahal ya, Bo? Mahal. Kan mahal ya? Apa mahal ya di Aussie sana? mahal, Cek. Mahal. Apalagi gue inget tahun 2009 itu lagi mahal-mahalnya Aussie. Iya, benar. Lagi mahal-mahalnya. Karena ya China batu baranya lagi meningkat, ngambilnya ke Australia, rate Aussie dolarnya tinggi banget, jadinya lumayan berasa at that time. Dan gue pikir, wah ini kalau harus andelin dari orang tua mulu, kasihan juga gitu loh. Jadi akhirnya I decided, oke, mau nggak mau gue harus kerja. Nggak bisa nggak gitu loh. Dan at that time itu visa student itu bisa kerja kalau nggak salah 20 jam seminggu. Jadi lumayan gitu loh. Gue apply kerja dan yang paling gampang at that time masuk kerja dan menerima international student itu adalah F&B industry. Pasti, kayaknya mayoritas di luar Ya, negeri. sama namanya gitu sih. F&B ya. Startingnya pasti dari either lu cuci piring kayak Betul. atau jadi waiter dan segala macam. Nah, at that time tuh gue masuk langsung ke salah satu fine dining restoran lah, Indonesian fine dining restoran di sana. Jadi waiter, all rounder lah, bisa di bar juga, nyuci piring juga, bantu nge-prep di dapur juga, waiter juga, belajar wine dan segala macam. Nah, that point yang gue pikir momen dimana wah asik juga nih F&B gitu ya. Kenapa asik? Secapek-capeknya gue nge-serve, gue ngelihat orang yang gue serve itu happy. Itu menurut gue priceless. Gitu loh. Karena kan kalau kita kerja, gue dapet duit ya udah for me only gitu loh. Tapi kalau di F&B itu, oke, we are doing business, kita serve customer kita. But when we see customer itu beneran every bite dia ngobrol sambil kita, oh very good wine, sambil makan, itu priceless menurut gue. Jadi makanya at that time gue pikir, wah ini F&B is really interesting gitu loh untuk gue dig deeper. Nah dari sana habis itu gue lanjut bekerja itu di salah satu merek sandwich yang franchise gede banget ada di Indonesia juga. Oke. Itu selama 3 tahun. Nah di sana beneran gue pikir kayak wah kayaknya gue akan jalanin hidup jadi F&B industri ini lah. Itu full time? Itu part time tapi part time, Oke, oke. karena gue demen kerja, jadi jadinya abis kelar kuliah gue langsung kerja, maksudnya abis kelas langsung kerja, jadi kadang gue bisa kerja 40 jam lebih, jadinya ya. Dan 3 tahun di sana dipercaya megang outlet juga lah, jadinya sama manajer gue gitu loh, ada time. Jadi very nice. Ya itulah beberapa priceless moment yang menurut gue bikin gue jatuh cinta sama F&B itu
interesting story. Gue dulu pernah di pas kerja gitu. Gue inget banget karena lokasi outlet gue itu di dekat dekat universitas. Itu memang mayoritas dari yang datang itu student. Oke. Gue inget gue shift sampai jam closing itu kita jam 12. Jam 11.30 udah mau closing tiba-tiba ada tamu datang. Tamu datang, dia cuma bilang gini, besok gue ujian, mati gue belum bisa nih. Gue butuh lu bikinin gue sandwich paling enak. Waduh. Gue bikinin segala macam, bikinin kan. Habis itu dia bayar segala macam. Gue inget banget dia duduk di pojokan, sambil buka wrapping sandwichnya, dia makan, dia sambil gini. Waduh. Dia sambil gitu. Gue lihat itu. Itu ya dari sandwichnya enak banget atau Gue sampai bulu kuduk gue masih merinding. Maksudnya gue bisa bayangin momen itu kayak kalau gue jadi dia, itu tuh nyelamatin hidup dia loh. Yeah. With whatever reason ya. Dan gue lihat tuh kayak, man, kayak wah, dari ternyata satu kayak gini sandwich gitu bikin loh. happy ya. Ternyata lu bisa bantu orang di luar duit, di luar lu bantu pakai tenaga. Itu aja lu udah ngebantu orang untuk save his day. Gitu. Nah makanya dari sana kayak wah oke, gue kayaknya mau mantepin beneran coba di industri F&B ini. Gitu loh. Nah, terus habis itu gue tamat S1 S2 di Sydney. Habis itu gue balik ke Indonesia, gue langsung masuk ke salah satu perusahaan FMCG paling besar di Indonesia. Kenapa akhirnya memilih untuk kembali ke Indonesia? Karena kan lu udah ngerasa Bener. kerja di Sydney, Yes. bahkan Yes. di F&B gitu kan, lu udah nikmatin usaha. Kenapa milih balik? Apalagi Aussie mahal. Yes. PLP dong, ya kan? Benar. Nah, yang gue perhatiin adalah kalau di Australia itu itu kan developed country ya, sudah settle gitu loh. Jadi kalau kita sebagai orang muda mau hustle, lu mau cari yang lebih kreatif side, lu mau coba A, coba B, coba C, itu agak terbatas. Ya karena pertama marketnya kecil, dan apa-apa kan sudah ada blueprintnya. Iya. Jadi lu nggak bisa kayak coba ini, lu mau coba apa sih kayak ketentuannya nggak boleh. Oh, oke. Jadi Lebih jadinya rigid ya. yes, very rigid kan. Dan karena udah settle ya end up kerjaan-kerjaan yang memang available at that time itu memang kerjaan yang lebih quote unquote settle lah. Contohnya kayak admin, accounting clerk, finance controller, yang kayak gitu-gitu, which is for me at that time kayaknya ini nggak gue banget sih. Kalau memang secara duit oke banget, ya siapa nggak mau gaji Aussie ya gitu. Betul. Minimal aja at that time udah 500 juta, 400-500 juta setahun gitu loh. Itu kan wow, as a fresh grad itu gila banget duit segitu gitu kan. So gue pikir, wah kalau gue dengan mindset seperti itu, duit oke, tapi kayaknya secara orang gue nggak akan growing deh. Gue pikir oke lah, kita balik aja deh ke Indo gitu loh. Oke. Tapi kenapa balik ke Indonya lo memutuskannya buat kerja dengan pengalaman di F&B yang lo udah punya? Sebenarnya kan justru banyak orang yang malah berpikir apalagi dengan kondisi Indonesia semudah itu untuk bikin bisnis ya, dibandingkan di Australia, di luar negeri gitu kan lebih sulit ya. Apa yang membuat lo untuk gue mau kerja aja gitu, nggak mau gue balik Indo, kayaknya gue punya pengalaman di F&B atau gue udah punya kerja di Aussie, punya pengalaman, gue mau bikin bisnis F&B aja deh langsung gitu. Dan udah punya tabungan kan? Iya kan? Soalnya kan kerjanya kan banyak ya, bekerja keras gitu. 40 jam loh. Iya. Sedikit lah Pak, sedikit Pak. Jangan dihitung ya Pak. Nah, kalau menurut gua tricky-nya adalah kalau lu mau start bisnis itu nggak gampang, lu punya know-how, lu bikin bisnis lu jalan, nggak bisa. Oke. Ujung-ujungnya apa? Network. Betul. Itu kalau di Indonesia. Ya. Makanya ketika gue kuliah di sana, itu kan memang sudah teman-teman kuliah segala macam juga banyak orang Indonesia, orang Jakarta, from all across Indonesia itu ada kenal. Cuma kan lu hanya mengenal dia itu sebagai karena nggak. Kalau lu tiba-tiba bikin bisnis, menurut gue, misal lu bikin bisnis, network gue udah teman-teman kayak gini, bisa sustain apa sih bisnis itu? Rather than lu beneran dapetin, misal lu masuk ke perusahaan dulu, you know how to run business properly. And then one day, lu baru bikin, itu juga nggak telat. Dan itu spesifik karena lo punya pemikiran tadi, makanya jadi lo mau kerja di mananya pun lo memutuskan gue mau kerja di perusahaan yang besar supaya gue bisa lihat
kayak apa bisnis yang benar gitu. Ya, makanya at that time kan gue juga mikir, wah ini mau masuk ke perusahaan mana nih? Karena gue at that time S1 gue itu finance, international business, S2 gue marketing. Jadi gue pikir kayak, wah ini mau arahnya kemana? I can go, sebenarnya itu kan very general ya. Gue bisa masuk ke consultant, gue bisa masuk ke finance, accounting, itu bisa semuanya gitu loh. Tapi gue pikir kayak, karena gue punya passionnya di F&B, boleh deh gue coba cari yang memang ada F&B-nya gitu loh. Dan at that time gue pikir, place to get my career with. Nah, it's a big brand. The brand has been there for 100 plus years. F&B brandnya. There must be something that makes them survive gitu loh. Yang menurut gue harus pelajarin gitu loh. Nah, makanya gue pilih perusahaan FMCG tersebut. Dan ini kan pengalamannya 8 tahun. Iya kan? Dimana sekarang kalau kita ngeliat ya 2 tahunnya udah lama. Betul. Gua aja memutuskan untuk sebelum lompat itu 3 tahun, 2 minggu. 3 tahun 2 minggu. 3 tahun Spesifik ya, Pak. Pak. Gue masuknya tanggal 15, keluar tanggal 31. Oh, iya gue inget tuh. 3 tahun 2 minggu gitu. Kenapa lu mau stay 8 tahun gitu? Sedangkan gini, lu udah tahu nih. Gua punya passion di F&B. Gua akan mungkin someday bikin bisnis gitu. Tapi lu punya pemikiran, gua mau building network dulu, gua mau belajar dulu. Tapi kan harus 8 tahun. Itu kan lama banget ya. Benar. Apakah karena 8 angka bagus ya? Bisa jadi. Karena saya Cina. Dihubung-hubungkan semuanya. Waduh. Itu ada benernya. Ada benernya. Kan kalau orang Cina kayak gini, kalau lu nggak bisa pegang angka, lu pegang angka 8. Betul. Ya. Lu percaya itu? Enggak lagi. Ya, anyway, karena gue mikir gini, at that time itu ketika gue masuk di perusahaan ini, itu gue masuk ke jalur MT, Management Trainee. Dimana di MT itu kan every year lo akan di rolling kan, diputar. Jadi gue tahun pertama gue di sales, abis itu gue ke brand development, yang bikin brand strategik segala macam. 1 tahun lagi gue di divisi ice cream, tapi lebih ke partnership. Abis itu selama 4 tahun terakhirnya itu gue di divisi horekanya atau food service. Nah, kenapa gue memutuskan gue harus jalan 8 tahun nih? Karena year by year gue berkarir, gue merasa kayaknya belum deh. Dan itu bukan berdasarkan cuma hunch. Karena gue setiap tahun tuh gue juga ada side gig yang gue coba gitu loh. Side gig gue coba, fail, coba lagi, fail, gue coba lagi. Sampai akhirnya gue memutuskan kayak, wah ini kayaknya udah oke nih. It comes to a point where gue udah 4 tahun, gue udah dapet networknya, people that I trusted udah banyak, orang yang juga trust gue udah banyak. I think it's time to move on, baru gue move on. Karena believe it or not, kalau kita namanya bisnis itu, I mean you guys are building business as well. Menurut gue, apapun itu nggak ada yang lebih penting daripada trust. Gak ada yang lebih penting dari trust. Baik lu customer-nya trust produk lu, datang ke restoran makan mereka balik lagi karena kan trust. Atau with your clients, itu semua kan based on trust. Jadi dan trust itu nggak bisa di-build dengan kita satu kali ketemu. Lu butuh build rapportnya gitu loh. Rapport, oke, gue kenal ini, gue ada proyek sama dia, ada project, manage project bareng, beberapa multiple project, wah gue bisa pegang nih orang. Nah baru you want to move forward kan, mau ada project apa lagi. Nah menurut gue itu sih yang bikin kenapa gue harus stay 8 tahun. Gitu loh. Tapi yang bikin gue penasaran, dari 8 tahun itu pindah-pindah banyak divisi dengan role yang berbeda-beda juga. Tadi dari MD gitu, mungkin pas terakhirnya juga udah mulai nge-lead tim gitu. Dari apa level terakhir? Marketing manager gue. Marketing manager. Udah punya tim tuh. Ada sekitar 5 orang lah. 5 orang. In the team ya. Dari MT sampai dengan lo ada di level marketing manager, apalagi ketika lo mulai nge-lead tim ya. Apalagi kan ini company pertama ya, tadi fresh grad masuk sini gitu kan. Betul. Ada challenge yang lo hadapi nggak ketika lo mendadak harus mulai untuk manage? Pasti banyak sekali. Yang paling berkesan buat lo? Yang paling berkesan adalah manage tim itu. Jadi gini, gue ada satu quote yang dari dulu guru SMA gue selalu bilang, tapi gue nggak ngerti dulu pas gue SMA. Itu adalah ini, satu quote. I'm sure you will rhyme. Tidak semua orang memiliki nalar yang sama. Waduh, kita baru bahas itu lagi ya. Itu yang gue pelajari banget. Itu yang gue pelajari banget. Karena pas gue dulu di corporate, itu kan tim gue ada yang backgroundnya adalah admin,
ada yang backgroundnya adalah ini orang udah senior associate di company lain yang gue rekrut. Ada yang memang dari awal dia di perusahaan itu udah 4-5 tahun. Ada juga yang misalnya yang udah berkeluarga, tapi dia stuck udah lama banget di sana, different background. Jadi karena kita nggak bisa apply satu approach ke orang yang sama, ini juga bisa berlaku ke orang yang sama. And I learn it, yaitu again all junior manager pasti pernah alamin itu. Itu ada prosesnya lah, gitu loh. Bahwa at first kita kan kalau di company gede itu kan kita ya jadi kulinya dulu, kita jadi kulinya, abis itu dikasih admin dulu, lu handle admin ini, abis itu lu dipromot jadi manager, lu dikasih 1 junior associate, abis itu lu jadi market manager, baru lu handle beberapa tim di bawahnya lagi. Nah itu kan level of complexity-nya juga beda. Yang tadi, tidak semua orang memiliki nalar yang sama. Itu yang gue pelajari banget. Jadi harus ada approach yang berbeda dengan setiap orang. Itu sih. Ada hal ketika lo pertama kali jadi manajer, khususnya ngelit tim, ada hal yang lo belajar sesuatu tapi in a hard way nggak? Ada. Apa tuh? Jadi, again manajerial tuh kayak art ya, gue bilang ya. It's very artistic menurut gue. Nggak semua orang skillful. Dan yang gue alami at that time adalah, gue ketika gue dipromote, itu anak, gue kalau nggak salah ada 3 anak. 3 anak, 1 admin. 1 admin aman, karena dia udah sama gue udah lama. Terus ada 1 ini yang dari manajer sebelumnya, sebelum gue, dia memang deket sama manajer sebelumnya. Nah dia deket nih sama dia nih. Habis itu pas gue masuk, gue bilang ekspektasi gue seperti ini, ya fine gitu loh. Sampai akhirnya dia kerja cuman 8 bulan, 9 bulan, quit ke company lain. Exit interview, kan gue gak ada sama line manager gue lagi kan exit interview, dia baru bilang, kayak no kayak gini-gini. Maksud gue kayak, kenapa lu nggak ngomong ini di depan? Katanya nggak. Kalau lu ngomong ini di depan, ya gue bisa adjust, you know. Nah itulah menurut gue something hard yang makanya gue sampai yang setelah pelajaran itu yang gue terapin ke anak-anak gue setelahnya adalah gue setiap 3 bulan gue harus ada deep talk sama mereka, whatever it is gitu loh. Makanya ada gue treat tim gue juga. Lu bisa nanya gue apapun, I'm available for you kapanpun gitu loh. Kalau lingkupnya itu profesional ya, kapanpun mau jam 2 pagi telepon gue angkat. Karena menurut gue di zaman sekarang itu kan dunia kerja juga berubah banget ya. Orang yang bekerja juga pasti ekspektasinya beda-beda. Kalau kitanya terlalu kaku, ya bisa end up kayak gitu mungkin. Gitu sih. Lesson learned. Karena lo bilang bahwa tim lo izinkan untuk ngobrol, ibaratnya kayak lo seterbuka itu buat mereka bisa ngobrol, atau misalnya mereka tidak suka dengan sesuatu, dia bisa ngontak lo. Yang gue penasaran di luar kantor, apakah atau misalnya pas jam istirahat makan siang atau apakah lo juga spend time sama tim lo apa enggak? Ada, tapi gue nggak mengharuskan. Again, gue orangnya tuh gue nggak mau nge-silent pressure seperti itu. Dan gue orangnya itu adalah kalau gue kerja, gue prefer enggak setiap hari ngumpul kayak gitu. Jangan, gue orang enggak kayak gitu. You will have your autonomy. Gue hire lu, I trust you. Lu punya autonomy. Yang penting kalau checklistan oke, I don't mind. Orang kayak gitu. Jadi gue selalu kasih room lah. Tapi again, itu tricky juga. Karena kan tergantung role ya. Kalau misalnya kita ngomongin role-nya adalah admin, yang memang lu harus dictate semua role yang dia bikin supaya dia nggak salah, ya mau gak mau lu harus beneran pegangin tangannya gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak tim gue sekarang, creative team lu nggak bisa kayak gitu. Semakin lu gitu, dia semakin kayak, ngapain sih? Emang udah kerjaan aja dah gitu kan. Nah makanya gue approach-nya jadinya harus berbeda gitu loh. Handle yang admin sama handle yang misalnya lebih yang leader, lebih yang kreatif, itu beda approach jadinya. I see. Kalau dari pengalaman lo, khususnya di big company ya, lo juga mungkin bertemu dengan banyak bos atau leader sebelum akhirnya lo jadi leader ya.
kan tipe leader sendiri kan ada yang micromanage, Betul. ada yang fast manage-nya, ada juga yang bahkan tidak memanage. Tidak memanage sama sekali. Banyak. Pertanyaan gue kalau misalnya disuruh pilih, lo lebih memilih leader yang micromanage atau yang tidak memanage? Wah, kebetulan. Jangan yang di tengah dong. Kebetulan saya pernah alami semuanya, jadi enak nih. Gue pernah alamin semuanya. Cerita. Asik banget deh. At the end of the day, again, rule number one, baik itu di bisnis atau lo kerja sama orang adalah earn trust. Nomor satu, earn trust. Kenapa orang bisa micromanage? Karena nggak percaya. Karena nggak percaya. Betul. Karena nggak percaya. Iya. Jadi gue selalu kalau gue lihat ada bos baru, gue mau earn trustnya dia dulu. Dengan apapun standar dia ya. Ekspektasikan orang kan beda. Misalnya rate 1 sampai 10 trust levelnya ke lo. Misal nih ternyata nih orang level 3 aja udah cukup untuk gue earn trustnya dia. Ada orang yang gue belum sampai level 10 untuk earn trustnya dia. Nah jadi ya gue akan operate on that side first, understanding dianya seperti apa dulu. Baru gue juga at the same time gue bilang bukan ekspektasi, ways of working gue sebagai pekerja itu seperti apa. Gue selalu di awal, makanya penting banget punya hard talk sama line manager di awal banget ketemu. Gue selalu encourage semua orang seperti itu sih. Baik, misal lu punya bisnis, lu punya tim, always have that hard conversation di awal. Karena itu sama kayak kita running bisnis, man. Kan kita sama partner, kita sama investor. Itu kan juga, ya gue harus ngomongin dulu nih di awalnya seperti apa ways of working-nya kan. Clear itu, baru kita bisa jalan. Ini salah satu fenomena yang gue temuin, bahwa banyak kecenderungan, misalnya gini, ini group of managers, ini group of team members, kayak gitu. Mereka itu punya gap, karena merasa bahwa, bukan level gua. Betul. Banyak orang gitu kan, kayak mungkin di awal-awal karirnya dia, dia ngerasa kayak, gua mau levelnya kejauhan deh gitu, gua nggak, mana sih gua mepet-mepet sama manajer gua, tadi bilang caper lagi. Akhirnya nggak terbangun tuh line of communication dan koneksi itu gitu. Menurut gua seberapa penting, dan kalau buat teman-teman yang mungkin ngerasa bahwa gue kayaknya nggak cocok deh, misalnya get along atau hangout sama manajer gue atau nggak sama bos-bos gue kayak gitu. Gimana tips untuk mengatasi itu? Karena tadi lu bahas penting ya untuk sama-sama paham ekspektasi dan earning trust. Dan gimana kita bisa earning trust kalau nggak pernah ngomong? Karena kan balik lagi trust itu dikasih kalau lu bisa menjawab ekspektasi itu kan. Bener. Kalau gue sih lihatnya again nggak ada one size fits all ya, nggak ada. Jadi masing-masing orang itu beda banget. Gue nggak bisa kasih jawaban exact karena memang masing-masing orang itu beda, Will. Misal kayak gue sama tim gue, kita both are introverts, kita berdua introvert, ya kita sama harus ketemu di tengah kan. Karena if you're in your zone, in my zone ya ngapain kita kerja sama gitu loh, you know. But somehow you need to make that works gitu loh. At the end of the day, yang tahu itu bisa works apa enggak itu kita sendiri. Makanya gue bilang, gue susah juga ngejawabnya gitu loh, karena kayak contoh kayak tadi yang lu raise, a group of let's say associate, manager, director, line communication-nya nggak terbentuk gitu loh. Nah, gue kan lihat lagi gitu loh, ini si timnya seperti apa dulu gitu loh. Kalau memang di timnya itu it works like that dan secara bisnis itu oke, kenapa lu fix yang nggak broken? Why you fix something yang nggak broken gitu loh? Karena again management itu kan no one size fits all gitu loh. If it works like that, then it works like that gitu loh. Misalnya ada yang lebih ekstrim, contoh gue pernah dengar teman-teman agensi gue yang parah antara AE sama level planner nggak ada komunikasi. Nah itu parah. Maksudnya kan gimana sih AE sama strategis nggak ngomong, nggak bisa men, sama planner nggak ngomong nggak bisa. Ya lu mesti make it work gimana pun caranya gitu loh. Lebih kayak itu sih. Berarti harus bisa ngebaca situasi. Harus ya? Bisa ngebaca dan satu hal sih yang gue pelajarin banget ya, manajemen itu kan is a knowledge of people, the art of knowing people. Betul. Jadi gue juga setelah gue dari corporate, setelah gue ada di sini, malah gue ikut banyak pelatihan untuk mengenal orang lebih baik. Beneran, kayak contoh ada NLP practices, leadership dan segala macam. Akhirnya gue enroll sendiri, gue belajar sendiri. Kenapa? Gue pengen tahu tim gue tuh seperti apa.
nge-lead tim gue seperti apa gitu loh. Karena leader itu again apa ya, masih ada stigma kayak karena gue bos, lu ikut kata gue. Zaman sekarang nggak kayak gitu lagi. Nggak bisa. Kalau lu kayak gitu bisa. Lu kerja di pabrik, lu white collar, blue collar, gue gaji lu kerja. Bisa kayak gitu. Level tertentu. Tapi kalau kita udah ngomonginnya level management, ya lu butuh partner sort of like rekan kerja tapi bawahan lo yang bisa bantu, yuk kita bantu bikin bisnis gue lebih besar yuk. Itu lo levelnya udah harus yang ngerangkul men. Nggak bisa cuma lo kasih tahu kerja, nggak bisa. You need to know them. Karena ketika kita udah ngomongin lo udah harus nge-lead tim, sebenarnya yang jadi poin utama di leadership atau managing lagi bukan lagi mengenai skills atau knowledge lo terhadap pekerjaan yang harus lo lakukan ya, tapi lebih ke developing people di bawah lo, managing people di bawah lo, lebih banyak ngurusin orang daripada ngurusin pekerjaannya sebenarnya. Jelas kan? Sekali. Iya. Banyak kan yang suka miss kayak, ya skill gue kan sebenarnya udah mumpuni nih untuk jadi manajer gitu, kenapa gue belum dipromot-promot gitu ya. Ternyata yang dilihat cara lo untuk memanage orangnya belum ada di posisi untuk bener, karena di perusahaan FMCG yang dulu tempat saya bekerja juga, kalau dilihat banyak orang yang ini level-level masih associate gitu ya, wah kerjanya gue aja kalah sama dia gitu loh. Dari segi kerapihan, dia nge-handle time management segala macem, jago lah. Kayak lu kasih dia satu project, tenang, all time in full, robust, rapi semuanya, report, keren lah gitu loh, deliver semuanya gitu loh. Tapi ketika dia di posisi di manager, nggak ada orang yang betah sama dia. Banyak yang seperti itu, karena kayak ekspektasi gue kayak gini, tim gue masih levelnya di sini. Akhirnya ada mindset apa? Gue mau cari yang memang bisa deh, gue nggak mau nge-groom orang. Ada kan yang kayak gitu kan? Jadi susah gitu lah, apalagi kita sebagai business owner, kalau konteksnya corporate masih enak, tinggal ngomong ke HR gitu kan. Datang, ini probation 3 bulan nggak lolos, mau lu cariin yang lain. Nah bisa kan? Betul. Coba lu business owner, bisa seperti itu. Kan nggak semuanya punya HR. Ngerti nggak? Ngomong-ngomong soal grooming dan mentoring gitu ya. Gimana rasanya mentoring? Waduh, capek. Iya, capek. Cuman ya, it's the right thing to do lah. If you want to grow. Bahkan sebenarnya mungkin lo bisa cerita ya, dari 8 tahun lo bekerja dengan sekarang lo akhirnya memulai bisnis. Kalau kita kan mungkin journey profesionalnya nggak sepanjang Ono gitu ya, sampai 8 tahun ya. Kita lebih banyak di bisnis itu. Cuma kalau kita ngerasanya tuh ketika di bisnis justru yang bikin capek adalah lo mikir strategi untuk bisnis juga. Betul. Tapi lo juga harus mikirin people-nya juga gitu. Sedangkan ketika lo bekerja profesional, bukannya gue bilang lo nggak perlu mikirin bisnisnya ya, perlu ketika lo di level leadership gitu untuk menyamakan dengan company-nya lagi mau kemana gitu. Tapi kan lebih banyaknya lo ngurusin orang gitu, nggak ngurusin semuanya. Tapi mungkin lo yang bisa cerita perbedaan 8 tahun karir lo sebagai profesional dengan akhirnya sekarang lo sebagai business owner, yang paling lo rasakan berbeda tuh apa? Jujur kalau dulu gue di corporate, karena itu kan udah multinasional ya. Dan di zaman sekarang itu yang namanya multinasional company, mereka udah expect semua leader itu menjadi intrapreneur. Betul. You know? Jadi seakan-akan ya you own this shit, you know. Apalagi gue kan di marketing, di FMCG itu marketing adalah head-nya. The head of the business adalah orang marketing. Jadi lo yang benar harus literally mikirin profitability dari bisnis brand lo seperti apa, stok seperti apa, you know, marketing budget. Dan bukan hanya marketing budget, the whole spectrum of bisnis lo harus pikirin gitu loh. Tapi ya pasti lo ada consult sama finance business partner, HR business partner. Tapi again, yang bertanggung jawab terhadap P&L itu lo. Jadi sebenarnya udah jadi kayak udah mini lo bikin bisnis sendiri. Cuma bedanya ya, lo kalau ada masalah lo bisa diskusi, udah ada expert yang bisa bantu lo selesain gitu loh. Nah tapi kalau kita ngomong konteksnya adalah associate, misal sebelum manager ya beda banget. Lo ada problem tinggal ngomong ke atas. Itu bedanya sih. Kalau kita bisnis sendiri, lo ada problem ngomong sama siapa? Orang lo paling tinggi sendiri. Ngomong sama diri sendiri, lo kaca. Gue pusing guys. Bener gak? Ya. Gue ada problem kayak gini. Gimana solve-nya? Ujung-ujung, lo harus ngomong sama tim lo. Iya, untuk solve this problem gitu loh. Jadi nggak bisa, oke gue nanya bos gue deh, gue nanya bos gue deh, nggak bisa.
Kalau gue dengar cerita lo kan sebenarnya dari lo fresh grad sampai lo kerja, memang mindset lo tuh banyak yang udah ada mindset entrepreneurs dari lo sendiri gitu. Iya, betul. Sedangkan kalau kita lihat kan mungkin tidak semua orang sudah punya mindset itu. Betul. How to grow that mindset? Gimana cara lu membangun ya kayak, Betul. oh gue bekerja di perusahaan ini, tapi gue juga merasa ini adalah Owning bagian dari gue. business. Gitu. Ada ownership-nya Yes, gitu ya. betul. Karena mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kayak, oh ya gue cuma kerja doang, kenapa gue mesti capek-capek Itu mikirin gitu. jujur itu comes naturally sih. Oh, oke. Itu nggak bisa dipaksa punya sih. Kalau semua orang bisa gituin, Indonesia udah maju. Oh, setuju. Tapi kalau dari sisi Iya. lain gitu ya, pasti kan lu punya satu drive atau enggak motivasi yang membuat Betul. oh gue harus menggunakan kesempatan gue di ranah profesional ini untuk apa kayak gitu. Yang mindset ada sejak gue berkarir itu adalah selalu bilang sama diri, gue masuk ke sini gue nggak akan bukan karena gue mau resign cepet, karena tiap tahun gue ada progres dan gue tahu goal gue di ujung adalah gue mau bangun something. Nah itu udah ada di mindset gue itu ya di 20-an, tahun-tahun 20-an awal gue lah gitu loh, umur-umur 20-an tahun gue. Jadi by having that mindset, jadi gue selalu setiap kali gue kerja, apa yang bisa gue dapetin the maximum gitu loh dari si knowledge. Jadi makanya mau gak mau gue juga harus kayak, oke, apalagi nih, bisa apa lagi nih. Karena sambil gue give the best for the company, di belakang layar gue juga learn something, right? Gue dapet network, misalnya kayak pas contohnya pas dulu gue handle ice cream, itu kan gue handle all the partnership division. Jadi di ice cream itu ada 5 brand, itu gue yang handle semua partnershipnya. Jadi setiap kali ada launching event segala macam, gue yang urusin dari segi partner sama mall A, partner sama brand B untuk kita bikin activation segala macam. Nah kalau gue nggak punya mindset gue mau grow my network, I won't go that extra mile. Gue nggak akan, gue kayak, bos, list lu apa aja, sini gue approach deh. Nah gitu doang dong. Instead of kayak kemarin gue Instagram gue lihat contoh kayak apa ya, e-commerce lagi rising deh at that time. Yuk coba yuk gue kontak yuk e-commerce. Lu nggak akan ada drive itu. Kalau lu nggak punya mindset kayak, gue mau coba explore, gitu loh. Kalau lu cuma udah fix mindset, oh gue dikasih list sama bos gue kerjain aja nih. Nggak bisa growing jadinya. Walaupun motivasinya sebenarnya yang penting berarti internal ya, internal Yes, motivation betul. buat grow internally ya. Iya. Karena memang gitu ya, kalau nggak ada intensi dari kitanya, siapa sih yang bisa merubah diri kita sendiri kayak nggak gitu. bisa. Jadi ya menurut gua sebenarnya wajar ya ketika orang berpikir seperti ini, dan dia bilang katanya kalau misalnya orang berpikir seperti ini, Indonesia bakal sukses semua. Karena memang ini tuh hukum 80-20 nggak sih? Yep. Ya kan? Betul. Pareto jadinya. Pareto. Makanan seleksi alam yang mediocre di situ. Tapi kan kemarin nggak di obrolan kita Betul. ngobrol bahwa menjadi mediocre itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Nggak Kayak apa-apa. Gitu. Yang penting lu tahu kenyamanan lo di mana, batasan lo di mana. Kayak Iya, gitu. iya. Karena kan nggak, ya yang tadi kita obrolin juga lah. Kalau semua orang jadi pebisnis, yang kerja siapa? Iya. Sama. Kalau semua orang kerja, yang bikin bisnis sama pekerjaan siapa? Jadi makanya ujung-ujungnya kan ada komposisinya. Yang ideal 5% dari penduduk itu adalah business owner. Sisanya itu pekerja. Ya memang seperti itu di desainnya gitu. Kalau dari pengalaman lo sendiri berarti yang paling berguna dari 8 tahun pindah divisi, naik role dari bawah sampai dengan level manager akhirnya, yang lo rasakan dari pengalaman 8 tahun itu paling berguna ketika lo ngejalanin bisnis apa? Menurut gua ada 2 hal. Pertama adalah berpikir terstruktur. Berpikir struktur. Yes. Cakep. Menarik. Itu penting banget. Apa? Karena kan selama gua kerja juga gua sambil kerja sambil ada side gig segala macam. Yang namanya kita berbisnis kan itu kayak lu di pressure cooker, tau gak sih? Semua angle tuh ada pressure-nya. Jadi gak? Masalah. Kalau lu nggak bisa memilah itu masalah, you break down into small pieces. Mana yang harus diprioritasin dulu, mana yang nanti besok bisa, mana yang besok lagi bisa. Bisnis lu nggak akan grow. Kan you end up everything is urgent. You know. Nah, tapi kalau yang kita pelajari di dunia corporate ada semua harus ada strukturnya. Dari lu, apalagi kita di marketing kan sering banget bikin deck, you know, kasih word segala macam. Lu nggak bisa asal bacot kan? Bisa. Lu harus kayak objektifnya apa dulu. Gue bikin deck ini, dan itu secara tidak sadar itu membangun gue. Jadi ketika gue udah jadi yang tadi gue bilang pressure cooker di mana first,
kita jadinya bisa ngemilah gitu loh. Oke, ini mana harus kita presentasiin, kita milah. Apalagi yang namanya kita bisnis restoran seperti ini kan, orang operations akan minta, gue ada problem, you solve as soon as possible. Yeah. You know, semua orang akan have the same. Betul. Asap dong, asap dong. Nah, apakah asap semua kalau diasapin, lu nggak ada, Jadi smoke. you know, jadi smoke. Polusi nggak kelihatan apa-apa gitu kan. You know, jadi ya itu sih pelajaran gue paling nomor 1 ya, structure thinking. Kalau gue nggak di corporate dulu 8 tahun, I don't think I will come to this maturity dalam menghadapi masalah. Gue tertarik karena dia bilang structural thinking yang membuat dia terbantu ketika di bisnis. Dan lo tadi bilang marketing banyak harus present ya. Apakah ketika lo present itu ke atas, misalnya ketika lo jadi middle manager lah gitu, rejections ketika lo present sesuatu ke atas, how you handle the rejections, gimana lo menyampaikan ke tim bawah lo ketika ide kalian di reject, atau kebalik, misalnya tadi lo bilang kalau semua orang urgent, kadang-kadang di company juga posisinya kebalik ya, yang di atas bilang kayak ini urgent kerjaan gitu, semua menurut bos urgent gitu, dan lo yang sebagai middleman yang harus berpikir mana yang harus dikerjain dulu sama tim lo gitu. Betul. How you filter the informations dari atas ke bawah juga, itu gimana tuh dari pengalaman? Nah, kalau gue selalu punya mindset, semua kerjaan itu pasti ada, lu goalnya mau kemana? Itu pasti ada. Objektifnya. Pasti dong. Yes. Apakah kerjaan lu itu lead to the objective or not? Itu selalu gue tes nomor 1 gue. Jadi misalnya gue bikin deck segala macam, gue udah present, dari atasannya, enggak nih. Yang pertama gue akan argue ke dia adalah, menurut gue ini sesuai dengan objektif. Kenapa menurut lo ini nggak sesuai? Kita berargumen di sana dulu, gitu loh. Kalau sampai I get your sense, dan itu gue akan revisi, ya gue akan revisi sesuai dengan itu. Tapi kalau misalnya gue udah bikin, gue udah yakin banget ini sesuai objektif, tapi dia bilang enggak, tapi when we prove all the data, dia yang salah, gue harus menang. Team fight dulu. Iya, harus. Karena menurut gue selalu bilang sama tim gue, sama partner-partner gue, konflik is good. Jangan pernah hindari konflik. Jangan pernah. Nggak ada konflik, kita nggak grow. Setuju. Karena kita belajar untuk mengomunikasikan. Iya. Ya kan? Mengomunikasikan apa yang ada di kepala kita dan memvalidasi kayak gitu. Bener. Bisa jadi penyampaian dia salah, ternyata kita nangkapnya benar gitu. Bahkan apa kebalikannya kayak gitu. Dan yang tadi, karena tidak semua orang memiliki nalar yang sama, justru paling bahaya adalah agreeability, conformity, itu paling bahaya. Iya. Itu paling bahaya. Bisa Betul, kayak betul. gue bilang bisnis ini harus ke arah ABC. Ternyata William bilang enggak dok, harus DEF. Tapi confirm aja karena sohib bro. Iya. Udahlah ikut lu aja lah ABC aja. Itu salah banget. Gue pengen gue ABC, lu DEF. Kita fight dulu di sini. Kenapa? Gitu, Kenapa? Kenapa lu bilang DEF? Gitu. Kenapa gue bilang ABC? You know, in a professional way lah ya. Kita fight dulu, kita nemu satu titik tengah, baru kita agree on that. Untuk jalanin ini gitu loh. I see. Kalau filter yang lu gunakan untuk memikirkan mana informasi yang perlu lo sampaikan ke tim bawah lo, mana yang menurut lo kayaknya ini gak usah disampaikan, ada nggak prinsip tertentu? Gue selalu kalau filter itu adalah, gue akan lihat dulu kalau gue sampaikan ini ada faedahnya nggak ke dia. Ada nggak? Jadi misalnya nih, contoh lebih strategik, misalnya kayak gue udah propose brand ini harus diarahkan ke konten-konten yang seperti ini, gitu loh. Ternyata pas gue udah bikin deck, gue present ke higher management bilang ini terlalu viral-viral doang, you know, brandnya mana? Ya biasa dong, brandnya mana nih? Ini terlalu organik, nggak boleh, nggak ada unsur brandnya. Nah, somehow kan ya kita harus temu di tengah. Bisa kayak kita harus yang lebih ada brandingnya, tapi juga ada unsur organiknya sedikit. Atau dari segi misalnya pemecahan nano mikronya kita bedain kayak gitu. Nah, yang akan gue sampai ke tim gue adalah, gue akan bilang kayak gini, guys, ini ada sedikit input dari atasan mengenai direction. Tapi tenang kok, yang kita bikin kemarin very good, mereka appreciate banget. Cuman ada tambahan. Jadi gitu. Jadi gue akan selalu bilang, you done a good work on this, but what? Jadi jangan kayak, biasa kan kalau yang misalnya manajer yang sama timnya itu deket banget,
langsung main WhatsApp, langsung forward, cing. Ya itu tuh Langsung Itu forward tuh bahaya. langsung tuh bisa Postman kayak ya. Postman. contoh nih, line manager itu deket sama manajernya, udah kayak bro, tapi nggak deket sama si associate. Manager sama associate itu bro, tapi ya gitu. Nah karena dia udah bro nih berdua nih, dia bisa chat, lu kok goblok banget sih bikin kayak gitu, ini nah, di forward ke dia, nangkapnya beda dong. Wah ini direktur kok kayak gini sih balesnya sih. Nah itu gue menghindari itu sih. Kayak gue selalu akan appreciate dulu hard worknya orang, baru gue kasih input di sana. Karena tadi lo sempat menyebut bro banget, gue penasaran kalau dari lo sendiri ketika lo jadi leader atau ketika lo masih di tim bawah ya, mengenai casual relationship sama atasan atau dengan bawahan lo, pendapat lo sendiri gimana? Karena kan ada beberapa orang yang kayak ya di luar kantor pun kita sering nongkrong bareng atau ngapain, makan bareng atau weekend masih bisa ketemu cuma buat bro ngapain gitu. Atau ada yang tipinya kayak dijaga relationship-nya supaya ada batas gitu, nggak crossing the line gitu. Kalau dari lo yang mana? Kalau gue again nggak ada one size fits all. Gue punya treatment yang berbeda dengan tim gue yang each and everyone. Jadi misalnya dengan beneran tim core gue yang memang headnya yang gue ajak diskusi tiap hari, gue harus punya relationship di mana I can depend on you professionally, dan ya gue akan share apapun yang misalnya yang the casual thing, gue akan tetap include lo. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, no pressure gitu loh. Karena gue butuh lo untuk bantu gue mikir, gitu loh. Jadi kita butuh sync in terms of emotionally dulu nih. Tapi misalnya kalau dengan tim gue yang lebih blue collar dan segala macam, ada batasan, sangat clear batasannya, dan gue sangat jaga itu. Intinya lo harus lihat tipe orangnya. Bener. Karena sebenarnya kalau itu adalah tim yang levelnya lumayan atas, sering lo pakai buat tektokan gitu untuk mikir. Sebenarnya lo juga butuh tahu mereka secara personal orangnya seperti apa gitu, sehingga lo tahu kayak ketika nextnya ada apa lo tahu orang-orangnya kayak gini ternyata. Jadi lo pendekatannya harus dari sisi itu. Bener. Dari sisi lu ya, kan gini, kita kenalnya lu tuh sebagai content creator juga, ya kan, yang banyak berbagi analisa terutama di F&B. Probably itu yang menjadi trigger lu kan, kayak sebenarnya bridging ya, gitu kan. Bridging ketika lu bikin F&B, bagian dari membesar network. Orang tahu siapa Ono gitu kan. Berdasarkan kayak karena pertimbangan lu, mungkin dari partner lu ada yang melakukan, ada yang enggak gitu. Apakah itu membantu untuk membangun personal brands, ya, kemudian social branding juga kayak gitu, untuk konteksnya dalam men-scale up bisnis? Yes, sangat-sangat membantu menurut gue. Kenapa? Karena gue kenal partner gue juga dari gue konten. Kalau gue nggak konten, gue nggak akan kenal partner gue sekarang. Jadi itu sangat-sangat membuka pintu awareness, sangat membuka. Dan setelah gue udah jalanin bisnis, ya itu kan sebenarnya free marketing media buat lo ya, dengan follower lo berapa, lo story aja minimal udah ya 1.000-2.000 orang lihat kan, itu it's already a free. Yang kalau lo misalnya lo nggak punya backup content creator, lo mungkin harus bayar berjuta-juta untuk bisa dapat awareness seperti itu. Jadi menurut gue ya jawabannya sangat-sangat membantu. Cuman again harus tahu koridornya. Gue orangnya ya mungkin karena gue di marketing ya, jadi gue sangat sensitif dari apapun yang gue kerjakan itu bisa affect the brand or not, bisa affect relationship gue sama partner gue or not, itu gue sangat sensitif. Jadi makanya kalau kalian lihat how I share di story gue segala macam, itu kalau dalam kacamata gue just nice. Gue nggak akan overshare, gue nggak akan undershare, just nice. Ya karena gue udah tahu ini pakemnya seperti ini. Bisa kayak gue ada launching produk baru segala macam, ya nggak mungkin kayak hari ini gue photoshoot nggak akan kayak gitu. Karena tonality dari tone kita di Toma itu kan it's a exclusive, it's a premium. Jadi gue juga harus maintain itu, not only in the brand profile, tapi di profile gue juga. Karena kan secara nggak langsung gue juga sebagai BA-nya brand gue dong, karena gue ownernya, gue BA-nya juga. Jadi gue harus maintain itu juga. Gitu sih. Gimana cara membedakan waktu? Soal waktu, energy management, managing bisnis, kemudian
ini kan juga sort of sebenarnya lu ngebangun sort of bisnis IP lu sendiri ya. Iya, Gastronomo itu kan, jadi kan My own IP. iya kan. That's true. Gimana cara ngebaginya? Karena kalau kita ngomong sama business owner, aduh gue nggak bisa lah yang gitu-gitu. Iya. Gue nggak punya tenaga lah, nggak punya waktu Iya. lah. Lagi nyepet gue ya. Lihatnya kayak gini-gini amat ya. Waduh. Parah banget udah ngomongin gini-gini. Nyindirnya depan kamera nih, bahaya nih. Tapi, Parah banget, bahaya. tapi itu benar menurut gue itu challenging. Karena di tahap itu benar-benar kayak waktu kita udah kasih kita buat bisnis, kemudian kita mesti alokasi waktu ini juga. Betul. Tapi efeknya memang ini free marketing gitu kan. Betul. Kalau dari gua, one thing that I do, pertama bikin sistemnya dulu. Meskipun itu sistem belum tentu will work. Tapi at least ada di mindset lu, gua mau bikin sistem deh, nggak tahan lagi deh. Itu dulu. Jangan semua kerjain sendiri. Intinya, jangan pernah ada mindset kalau punya bisnis sendiri, or lu lagi masih bekerja, dan lu punya side gig, you can sleep 8 hours a day. Jangan pernah ada mindset itu, tolong. Oh, enak jadi pebisnis. Jangan pernah ada mindset. Bisa Itu dulu. jalan-jalan. Itu rule number one kalau lu mau kerja, maksudnya you want to have a multiple source of income. Mindset nomor satu itu, jangan tidur 8 jam. Bukan masalah apa-apa. Tanamin dulu di otak, nanti akan ketahuan sendiri dah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ya itu, you need to fit in a lot of schedule in one day kan. Sehingga lu nggak bisa hidup seperti orang normal. Kerja kantoran 9 to 5, that's it, gitu nggak bisa. Nggak bisa. No way. Dari sisi lu ya, ketika lu memutuskan untuk ganti haluan dari profesional menjadi entrepreneur, gitu kan? Itu kan transisinya pasti jomplang, Pasti. ya kan? Ya. Terutama dari sisi financial nih. Ya. Sedangkan banyak orang bilang gini, oh gue habis lulus, gue mau langsung lompat gitu. Oke. Menurut lu, waktu yang tepat tuh kapan? Apakah gue harus siapin modal dulu, Betul. punya proper financial yang Betul. stable, atau nggak ada nggak apa-apa, ini gue hajar dulu deh. Kayak tagline sih itu kan, start first gitu. Oke. Start first. Nah, menurut gue, again, yang namanya kita hidup di dunia ini, somebody needs to pay the bill. Ya. You know, jadi rule nomor satu kalau di gue adalah emergency fund amanin dulu. Kalau misalnya setahun terlalu berat, 6 bulan lah. Itu dulu amanin. The very least minimum lu beroperate dalam sebulan itu berapa, plus kewajiban-kewajiban seperti lu harus setor ke keluarga, ke istri, ke mertua, atau yang punya savage generation seperti itu, insurance, itu. Habis ini sebenarnya Amanin kita dulu. mau promo insurasi. Amanin dulu itu, baru let's talk about building a business. Beneran, itu dulu. Karena kalau enggak, ketika kita jalani bisnisnya, itu pasti akan ke-effect. Misal contoh kayak gini deh, ini ngomongin beneran bisnis. Dulu gue bikin-bikin rice bowl kayak gitu ya, pakai duit kan semuanya sendiri gitu loh. Tapi at the same time, gue harus bayar asuransi. Gue mending bayar asuransi sebulan, 2-3 juta sebulan, atau gue bayar content creator. Nah, ayo. Dilema kan? Padahal sebenarnya kalau lu dalam berbisnis, itu kan harus dipisah. Betul. Masalahnya, duit lu aja nggak cukup, lu gimana mau pisah? Jadi makanya, paling bener kalau konteks gue adalah, lu amanin dulu dari segi yang memang can keep you warm at night, yang bisa ngisi perut lu. Kalau lu sakit ada yang bisa jagain, itu dulu lu amanin. Baru let's talk about business, investment, whatever. Gitu loh. Karena dalam perjalanannya ya, business is very unpredictable gitu loh. Betul. Dan Very lo unpredictable. bertanggung jawab sama hidup orang lain ya Betul, ketika itu. ngomongin bisnis. Itu. Gak cuma diri lo sendiri yang Bener. harus survive, tapi lo harus mikirin orang lain yang bergantung sama Bener. lo. Tiap bulan harus bayar gaji. Gimana bisa nggak gitu ya? Jadi harus itu sih safety net dulu dah. Ya. Dan tadi kalau misalnya yang dari kuliah langsung mau bisnis boleh kalau safety net lu kencang. Kalau lu punya support, ya support kan nggak harus financial ya. Misalnya kalau beneran rekening nol, at least tinggal masih bisa sama keluarga. Yeah. Nah itu kan udah safety net juga. Nah itu harus. Oke. Karena tadi lo bilang lo beneran memikirkan plan lo matang-matang nih sampai dari pas lulus, lo mutusin buat kerja dulu, bahkan di kerja lo ada target, lo harus punya goals belajar apa aja dari tempat kerja lo sampai akhirnya lo mutusin, oke, udah saat yang tepat buat lo mulai bisnis lo.
dengan plan lo yang menurut gue ya lumayan matang ya, sangat matang. Itu malah terus, menurut itu gue ya. dia menurut Dia berpikir terstruktur. terstruktur. Karena kalau tidak terstruktur tidak akan seperti itu. Iya, Ya kan? Iya, tapi ada nggak dari semua plan lo yang matang itu tetap miss expectations Iya. dari misalnya dari tadinya lo ngebayangin tuh paling enggak ketika lo mulai bisnis Iya. akan bla bla bla, tapi ternyata kayak wah ternyata masih tetap miss di sini, ada nggak? Masih Ada, miss pasti ada. expectations? Pasti ada. Apa boleh Kalau di-share? gua mungkin yang something yang gua miss dan maksudnya up until this day gua masih kayak let's learn again itu lah mungkin dalam segi building ini sih, building network sih kalau gua ya. Building network karena ya kita kan ekspektasi kalau gue bisnis nanti kenalan gue banyak segala macam, padahal ayo pebisnis ada temen banyak temennya nggak? Kita sendiri sih. You know? Temen gue William doang nih. Itu sih dan maksudnya yang gue lihat the big business leader di luar sana mereka juga pasti punya koneksi yang influential juga yang beneran very memang produktif, udah the A teamnya mereka yang memang you can depend on each other kayak segala macam. Ya itu kan ternyata setelah gue jalanin itu it need times to build. Itu tuh di build over time, nggak bisa cuma yang tadi gue bilang lu kenal someone di kuliahan tiba-tiba lu bikin bisnis lu expect dia support lu, nggak ada men kayak gitu. Nggak ada, meskipun lu kenal baik ya mungkin dia datang sekali lah makan abis itu ya udah gitu loh. You need to figure out the way. Jadi makanya semakin gue jalan bisnis itu ya lu tetap harus make that effort untuk kayak maintain the relationship, you know. Dengan semua hiruk pikuk bisnis harus dijalanin ya, lu tetap harus make time for that lah. Itu sih. Networking requires time, requires capital, energy, Iya, kayak benar. gitu. Tahu Time. orang yang introvert, Yes. Betul. itu pain banget ya. Pain. Oke, Very harus- painful. Iya namanya networking kan nggak mungkin kita to the point ngomong itu doang kan. Iya. Ada harus basa-basi Yes. kayak gitu. Itu- Makanya itu- introvert tuh painful. Untuk Betul. orang-orang yang very direct like me itu Sama gue juga kayak gitu ya, loh. very direct kan. Maksudnya ya, gue mau A, gue ngomong A. Iya. I want ngek baru kesini kayak lama banget sih. Sini aja dong sana. Nah kan nggak semua orang bisa nerima itu. Betul, Ya itu sih. Keren, udah banyak banget obrolan kita. Mungkin kata-kata terakhir. ya kan? Apa sih pesan dari lu untuk mereka yang mungkin lagi di tahap mau menjadi new leader, ya kan? Apa key points-nya, titik krusial poinnya apa supaya lu bisa jadi misalnya kayak leaders yang kayak tadi, lu punya tim yang kayak wah suka ngomong sebenarnya tapi dia nggak mau ngomong kayak gitu, ya kan? Itu kan pasti kan problem semua leaders baru ya. Betul. Dan sama satu lagi adalah tips buat teman-teman yang dari profesional mau punya pikiran gue pengen jadi pebisnis, kayak gitu. Dalam setahun terakhir kan ya people come and go segala macam ya. The one that stick until today, yang gue pelajarin, bukan hanya di tim gue ya, maksudnya dari multi division di partner-partner gue adalah seseorang yang secara empati lu berhasil touch. Gitu. Jadi kalau gue pelajarannya dalam setahun ini adalah for new leaders, berempatilah. Bukan simpati ya, empati ya. Empati kan bisa lu punya kata-kata, I will actively participating listening to your concern. Apa yang bisa gue bantu gitu loh. Bukan kayak gue ikut nangis sama lo, nggak kayak gitu. Itu kan lebih ke simpati. Tapi empati. Itu paling penting sih. Karena zaman sekarang itu orang kan kerja bukan hanya kayak gue gaji lu segini, kerja ya udah. People need more than that, you know. They need, gue nyaman gak kerja sama bos gue. Gue merasa di tempat kerja ini gue bisa growing gak jadi orang. Itu matters sekarang. Dan itu bukan hanya di Gen Z, even us the millennials, which is sekarang kan majority of the senior leader kan pasti udah millennial kan. Udah 45 ke bawah sampai umur 28 itu kan the golden age of leader, CEO, CMO itu kan di range bucket segitu. Empathy man, lo harus ngerti. Menurut gue itu the only one role lah. Sisanya menurut gue skill segala macam itu bisa dipelajarin ya. How you communicate segala macam itu bisa dipelajari. Tapi empati sih. Kalau buat teman-teman yang Career shifting. kayak kayaknya asik nih jadi pebisnis gitu. Apa malah lu bilang kayak nggak usah gitu, karena sulit saya gitu. Intinya bisnis itu takes more than only money. Tuh. Teman-teman. Jadi kalau ada mindset gue mau bisnis agar bisa kaya,
betul, tapi nggak selamanya seperti itu. Gue lihat banyak teman-teman gue yang di corporate itu ya karena multinasional, dia akhirnya bisa berkarir di luar negeri, di head office di Europe, gajinya udah miliaran setahun, living a good life, happy nggak ya happy, sukses ya sukses gitu loh. Maksudnya dan running bisnis itu kan nggak kayak oke, gue bisnis setahun gue udah jadi orang terkaya nomor sekian Indonesia, nggak mungkin. Jadi kayak ya again nggak semua orang itu dilahirkan untuk jadi pebisnis. Jadi nggak usah takut men kalau lu nggak punya lo kayaknya gue nggak bisa deh, ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak emang nggak apa-apa, itu bukan jawabannya kok bisnis itu gitu loh. It's not a journey for everyone. It's not a journey for everyone, dan ya butuh karakter yang memang beda banget ya kalau pebisnis ya. Resilience tinggi ya. Resilient, lu dipukul bangkit lagi, nggak boleh baper, nggak boleh everything masukin ke hati, you know. Kayak semua problem itu, ingat semua problem itu pasti ada titik terangnya gitu loh. Jadi lu harus yang jadi orang yang bukan dwelling di problemnya, ngobok-ngobok. Tapi ya lu harus jadi orang katalis yang untuk kayak oke, bentar. Yuk, pelan-pelan yuk. Ini apa nih? So, itu sih yang menurut gua bikin beda ya. Nah, maksudnya kalau teman-teman belum ada di poin seperti itu atau memang bukan orang seperti itu, yang gak usah dipaksain. Dulu gue juga awal-awal pas lagi karena trade gue seperti ini, gue ada mindset kayak kok kalian kerja 9 to 5 aja kok happy sih gitu loh, kayak pulang kerja langsung kayak party kok gue nggak kayak gitu ya gitu loh. Sampai setelah gue maksudnya jalani bisnis segala macam, I just realize ya one is different gitu loh. If it suits them, ya it suits to you gitu loh. Gitu aja sih. Harus tahu diri sendiri. Ya, harus beneran tahu. Yang bener. cocok buat itu sih. lo, karakternya kayak apa gitu. Kuncinya dan kunci menurut gue itu sih, semakin cepat lu bisa discovery diri lu siapa, semakin baik. Gue sangat blessed, di umur 18 gue udah tahu gue mau apa. Gue sangat blessed. Dan gue yakin gak semua orang seperti itu. Jadi menurut gue sebelum lu decide something very very momentumen di suatu hidup lu, contoh, lu decide mau nikah, lu decide mau beli rumah, lu decide mau punya anak, lu decide mau, pindah travel abroad, tinggal di luar negeri. Make sure lu tahu dulu diri lu siapa. Jangan sampai lu belum tahu, lu ke bawah aja nih. Semua teman gua udah nikah, gua mau nikah. Semua teman gua udah mau buka bisnis, gua buka bisnis, segala macam. Abis men. Gak bisa kayak gitu. Self discovery dulu. Lu orangnya siapa? Yang fit sama lu apa? Cara kerja yang memang cocok sama lu apa? Lifestyle yang memang cocok sama lu apa? Itu dulu di figure out. Baru menurut gue lu boleh. Karena banyak gue lihat ya orang di luar sana kan ngikut kata orang. Ya bahaya sih men. Apalagi making a very big life decision ya kayak tadi. Nikah, punya anak, punya wah itu harus benar-benar dipikirin sih. Cakep. Cakep. Kok gue jadi kayak keren. Kayak filosofer gitu ya. Banyak mindset yang kita dapetin dari sini, dan thank you banget Bro Ono udah mau berbagi pandangan lu. Welcome. Perjalanan karir lu yang 8 tahun plus menerima karir shifting, kemudian akhirnya lu tahu terutama poin-poin tentang self discovery bahwa nggak semua orang itu harus menjadi entrepreneur, tahu porsinya masing-masing. Karena katanya rezeki dari Allah. Iya. Tinggal kita kejar aja gimana caranya kan. Betul. Oke, buat kalian yang udah nonton ini, kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di like. Karena satu like ini bisa membantu video ini untuk ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan lagi. Oke, jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.